Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan mengulang kembali materi bab 1 karena kita sudah selesai membahas semua materi di bab 1, 2, dan 3. Nah, untuk memantapkan kembali, Ibu akan mengulang materi bab 1 yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu dimulai dengan terbentuknya BPUPKI, itu dibentuk oleh tanggal 1 Maret, kemudian BPUPKI ini diresmikan tanggal 28, anggotanya 67, terdiri dari 60 tokoh Indonesia, 7 dari Jepang, diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat, wakilnya Ichibange Yoshi dari Jepang, dan dari Indonesia Suroso. Kemudian untuk sidang BPUPKI ini dilakukan 2 kali, yang secara resmi, 1 kali yang tidak resmi. Sidang pertama membahas tentang dasar negara, itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Kemudian sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli membahas tentang bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Nah, di antara sidang 1 dan kedua itu disebut dengan masa rases atau masa menunggu sidang kedua. Ini dibentuknya panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan panitia 9. Tugasnya merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan hasilnya adalah Piagam Jakarta. Nah, kemudian sidang pertama itu tadi membahas tentang dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengutarakan dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin. Idenya ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian ada Mr. Supomo, persatuan, kekeluargaan, mufakat atau demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Itu tanggal 31 Mei 1945. Kemudian Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Masa rases tanggal 2 Juni sampai 9 Juli ini adalah melakukan perumusan Piagam Jakarta. Ya, hasil sidangnya tanggal 22 Juni 1945 ini menghasilkan rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitianya ada 9, ini ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, ada Drs Muhammad Hatta, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Abdul Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Abu Gus Salim, Ahmad Subarjo, Abu Kisnot, dan Maramis. Kemudian masuk ke sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli. Sidang tanggal 10 itu dilakukan 2 tahap, membahas tentang bentuk negara, dan tahap keduanya membahas tentang wilayah negara. Kemudian tanggal 11 Juli ini dilaksanakan 3 tahap. Pertama membicarakan tentang wilayah negara lanjutan yang tadi. Kemudian kedua membicarakan tentang persiapan penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Tanggal 13 Juli Soekarno membuka sidang. Ya, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar dipersilakan membacakan laporannya. Pertama, kedaulatan dilakukan dengan Badan Permusyawaratan Rakyat yang bersidang sekali selama 5 tahun. Kemudian Presiden merupakan jelmaan kedaulatan rakyat dalam memerintah negara. Ia dibantu oleh wakil, menteri-menteri, dan bertanggung jawab semuanya ke Presiden dan dibantu oleh Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian dalam membentuk undang-undang, Presiden harus bermufakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau dasar Undang-Undang Dasar. Hak dasar tidak perlu dimasuki. Kemudian sidang tanggal 14 Julinya, ini laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar.
Yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar disepakati dari Piagam Jakarta. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasarnya sendiri atau batang tubuhnya atau isi-isi pasal. Sidang tanggal 15 Juli 1945, agendanya tentang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar lanjutan. Kemudian tanggal 16 Juli melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, akhirnya setelah berunding, memilah dan menimbang, tercapailah mufakat. Dengan demikian telah dicapai kesepakatan bersama atas rumusan rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Masuk ke penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini dibentuknya PPKI tanggal 7 Agustus 1945. Ketuanya Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta sebagai wakil. Tugas PPKI dilanjutkan, itu adalah tugasnya melanjutkan hasil kerja BPUPKI untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka, memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Baru tanggal 18 Agustusnya PPKI melaksanakan sidang. Dan keputusan sidang PPKI itu antara lain menetapkan Soekarno dan sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil. Kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Oke, itu saja pengulangan kembali. Nanti dibaca-baca, atau kalau perlu silakan kalian mau mencatat silakan. Ya, karena sudah Ibu buat ringkasan, lebih memudahkan kalian dalam belajar. Dan untuk menjawab nanti soal-soal semester ganjil. Nah, untuk hari ini tugasnya kalian kerjakan LKS halaman 21 tentang pengayaan. Kalian tulis dulu jawabannya di LKS, nanti baru kalian salin ke link yang sudah Ibu siapkan. Tuh, oke, untuk hari ini cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.